Pak Mose, kita amati begitu ya, perintah Presiden dalam hal ini jelas begitu untuk swasembada garam, di mana kebutuhan impor dari garam dalam negeri kita ini akan di-stop dan juga akan diprioritaskan untuk meningkatkan produksi garam ke depannya. Apa atau point of view apa yang Anda lihat dari kebijakan pemerintah saat ini untuk sektor garam? Oke, jadi dengan turunnya Perpres 17 tahun 2025, tentang percepatan pembangunan penggaraman di Indonesia, penggaraman nasional di Indonesia, ini merupakan satu hal yang sangat positif, ya, karena ini sangat kelihatan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap industri garam nasional. Sebab kalau kita melihat 70% dari geografis kita adalah laut, kemudian udah sering kita dengar bahwa garis pantai kita terpanjang nomor 2 di dunia. Ya. Toh ini satu fenomena, kok kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam ini yang merupakan anugerah dari Tuhan untuk kita olah menjadi garam. Tetapi sampai saat ini kok kita masih melakukan import garam. Jadi dengan Perpres nomor 17 2025 ini sangat baik sekali. Bukan hanya menjadi tugas PT Garam saja, tetapi semua stakeholder, para pelaku-pelaku industri, para pengolah garam, para petambak garam rakyat. Ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik, positif, untuk bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan garam nasional yang masuk ke dalam neraca kebutuhan itu kurang lebih 4,9 mungkin bahkan sampai 5 juta ton per tahun. Memang kalau kita melihat selalu menjadi satu pertanyaan bahwa bagaimanakah kesiapan industri dalam negeri, kesiapan garam nasional kita ini, petani garam maupun PT Garam bisa memenuhi kebutuhan itu. Tadi sudah disinggung sedikit di tahun 2025 terhadap kebutuhan garam industri pangan yang akan di-stop ya dengan adanya Perpres tadi. Kalau kita bicara dari segi jumlah, dari segi kuantitas, rasanya sudah tidak ada isu. Karena kita bisa memenuhi dari PT Garam maupun dari garam rakyat yang tersedia di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi memang selalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kualitas garam tersebut. Ini menjadi tugas kita dan saya sudah sering sampaikan. Dan kita terus melakukan inovasi. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mendekat, bahkan sudah masuk pada spek yang dibutuhkan oleh industri pangan. Tetapi memang kestabilan itu perlu di dalam produksi ini. Jadi menurut kami sejalan dengan adanya Perpres ini tentunya ayo kita berlomba-lomba termasuk PT Garam sendiri harus terus melakukan inovasi, perbaikan secara intensifikasi, ekstensifikasi, bicara tentang teknologi dan lain-lain. Jadi saya pikir ini adalah satu hal yang positif sehingga mudah-mudahan program pemerintah di tahun 2027 itu betul-betul stop garam, kita sudah bisa memenuhi target itu. Oke, kita harapkan bersama demikian Pak Mose. Ya. Dilihat dari total produksi garam yang bisa kita olah begitu kita miliki dengan konsumsi ini ada selisih tentunya di sana. Apakah memang dapat diartikan hingga tahun 2027 nanti saat mana memang pemerintah benar-benar menyetop seluruh impor garam untuk masuk ke dalam negeri kita, ini juga masih ada celah untuk impor hingga 2027 nanti Pak Mose? Ya, betul. Jadi tadi kalau kita bicara dari kuantitas, ya, dari jumlah, tentunya apa yang harus kita lakukan, kita harus melakukan ekstensifikasi, ya, penambahan lahan baru. Tetapi ini juga menjadi satu permasalahan, keterbatasan lahan yang tersedia. Kemungkinan di Madura itu sudah sulit untuk kita ngembangkan lagi tambak-tambak garam yang baru. Sehingga provinsi lain yang kita lihat, misalnya di Nusa Tenggara Timur, dengan program Kementerian Kelautan Perikanan yang sangat-sangat eager betul untuk mereka membangun juga di sana, membangun sentra garam di NTT maupun di NTB bersama-sama PT Garam. Kami sudah beberapa kali kunjungan ke sana, baru saja minggu yang lalu juga kami kunjungan ke sana untuk melihat potensi tambak garam yang ada di NTT, di Teluk Kupang, maupun di Sabu maupun di Raijua. Kenapa? Karena kondisi air laut di sana sangat bagus, ya, sehingga untuk proses kristalisasi membuat garam itu bisa cepat dan curah hujan di sana itu matahari di sana itu kurang lebih 8 bulan. Jadi
proses-proses penguapan untuk kristalisasi garam itu bisa cepat dan kualitas garam baik. Tetapi apapun kalau kita bicara selisih tadi memang betul masih ada. Sehingga di dalam Perpres itu disebutkan jika dalam satu kondisi tertentu di mana kebutuhan itu banyak dan belum bisa memenuhi dari garam lokal, maka ada import. Tetapi import yang akan dilakukan tentu akan dibatasi. Itu akan diatur oleh Kementerian Kelautan Perikanan dan ke Menko Pangan dan lain-lain, mungkin sampai ke Kementerian Perindustrian. Siapa yang akan melakukan import di dalam Perpres itu disebutkan adalah kami dari PT Garam dan badan-badan lain yang tentu bertanggung jawab terhadap importasi. Jadi kalau bicara tadi memang betul bahwa ada selisih antara lokal yang diproduksi oleh PT Garam maupun sentra-sentra garam atau petambak garam, petani-petani garam dengan kebutuhan nasional itu masih ada. Ya, tetapi ini kita terus melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, melakukan penerapan teknologi, bagaimana kita bisa menarik langsung pipanisasi dari laut sehingga proses penggaraman ini bisa lebih cepat untuk memenuhi target 4,9 atau 5 juta ton per tahun. Oke. Oke, baik. Nah ini menarik kalau kita bicara terkait teknologi, karena kalau kita lihat negara-negara produsen garam begitu ya, seperti kalau kita lihat Australia di sana, ini juga menggunakan teknologi yang membuat operasionalnya menjadi efisien dan produksinya menjadi lebih berlimpah. Bicara terkait teknologi tentu erat kaitannya pula dengan investasi. Bagaimana update investasi untuk modernisasi sektor garam dalam negeri kita, Pak Mose? Oke. Jadi kalau kita coba melihat kemarin kita diskusi dengan pelaku industri garam dari Australia, dari Dampiers, ternyata mereka juga memproses garam secara konvensional. Tapi kualitas air lautnya memang bagus sekali. Ya. Kalau kita bicara kualitas salinitas, tingkat kegaraman di dalam air laut itu udah bagus. Jadi mereka itu udah kurang lebih derajat baumenya itu udah 5. Ya, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Hasil garam pun NaCl-nya cukup bagus. Ya. Kemudian mineral-mineral lain mereka juga cukup rendah, sehingga wajar karena di sana itu matahari lah kurang lebih 8 bulan, jadi kondisi cuaca geografis mereka sangat mendukung. Sekarang kita tarik ke kita, ya, bagaimana kalau kita punya permasalahan dengan membuka tambak-tambak baru, karena misalnya saja di NTT itu ada lahan di sana. Tetapi permasalahan lahan ini kan kita harus betul-betul clear dulu dengan pemerintah daerah di sana. Kepemilikan lahannya seperti apa? Kan biasanya di sana ada tanah-tanah ulayat ya, sehingga proses itu seperti apa? Pembangunan infrastruktur di sana seperti apa? Logistiknya seperti apa? Karena sentra garam itu jauh di pinggir-pinggir pantai yang lumayan kita jangkau itu lumayan jauh. Kemarin aja kita ke ke Pulau Sabu. Kita harus ke Kupang, dari Kupang kita harus naik pesawat itu Susi Air sampai ke Pulau Sabu, dan itu pesawatnya kan cuman bolak-balik ya. Dari Pulau Sabu ke Pulau Rijua harus naik kapal. Jadi harus dipikirkan juga logistiknya seperti apa. Jadi bagaimana sekarang kita bisa memenuhi kebutuhan nasional ini dengan adanya Perpres, tentunya mulai bicara teknologi dan investasi.